Pagi anak-anak. Yang terhormat guru pengamat dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, semangat belajar ya. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu memperdalam materi KPK dan EPB dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagaimana KPK dan EPB itu dalam kehidupan sehari-hari dapat menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Link video YouTube kemarin bisa dibuka enggak? Nanti secara berkala kita mulai atau antara pembelajaran daring online dengan pembelajaran tatap muka. Bapak suruh ke rumah, harus siap ya. Oke. Nah, baik, untuk pertemuan awal ini kita akhiri dulu. Nanti kalian belajar mandiri kembali. Setelah siang baru Bapak chat nanti atau pesan suara, Bapak suruh siapa yang hadir ke rumah ya, yang datang ke rumah Bapak. Nanti datang ke rumah ya. Kita membahas materi KPK dan FVB, kita harus tahu dulu yang pertama, pengertian kelipatan, pengertian persekutuan, pengertian KPK, pengertian faktor persekutuan, pengertian faktor persekutuan terbesar, serta contoh soal. Oh iya, kelipatan adalah hasil kali dari bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kelipatan dari 4. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, atau bisa juga dengan penambahan. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 4 sama dengan 12, 12 tambah 4 sama dengan 16, sampai kita mencapai angka 40 atau ini adalah 10 bilangan pertama. Jadi kita cukup mengalihkan atau menambahkan. Ini yang dinamakan dengan kelipatan. Untuk kelipatan persekutuan, maka kita harus punya dulu 2 bilangan atau lebih. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan yang sama. Sekarang kita tentukan perkalian dari 2 dan 4. Jadi kita buat K2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. K4 yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan KP-nya. Jadi kita cari 2 bilangan yang sama ya. Kita lihat K2 dan K4. Kita tandai ya. Ada angka 4, di bawah ada juga, ada angka 8, juga di bawah ada angka 12, di bawah juga ada 12, ada 16, di bawah juga 16. Kita tandai ya, itu adalah KP-nya. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita ambil dari kelompok yang terkecil. KPK itu sama dengan sebuah kelompok bilangan yang terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan yang ada dalam kelompok itu. Kira-kira di kelompok KP, mana nilainya yang paling kecil? Iya, benar, angka 4 yang paling kecil. Jadi KPK-nya 4. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang FVB. FVB kita harus tahu dulu dengan F. F adalah bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Contohnya, kita lihat ya. Ini adalah contoh bilangan yang dibagi sampai habis. Contohnya 18 bagi 1 dapatnya 18. Sekarang 18 bagi 2 dapatnya 9. 18 bagi 3 dapatnya 6. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan yang benar-benar habis dibagi. Untuk FP yaitu semua bilangan yang sama-sama menjadi faktor dari 2 bilangan atau lebih.
Coba perhatikan soal yang 12 dan 18. Kita akan menentukan FP-nya. Yang kita tentukan adalah nilainya yang sama. Mana kira-kira yang sama? Nah, 12 dan 18 kita lihat nilainya sama, ada 1, 2, ada 3, ada 6. Itu adalah nilai yang sama. Jadi FP-nya adalah 1, 2, 3, dan 6. Akan menentukan FPB-nya. FPB adalah suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Kita di sini menggunakan pohon faktor. Nah, anak-anak hebat, ini adalah contoh soal yang menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan FPB menggunakan pohon faktor, kita harus tahu dulu dengan bilangan prima. Ini adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Kita di sini memperdalam faktor persekutuan terbesar ya. Nah, faktor ya. Baru tuh 7. 9 bukan bilangan prima. Karena 9 itu dibagi 1 sama dengan 9. Nah, dibagi 2 bisa enggak? Tidak bagi 3 sama dengan berapa? Hah? 9 bagi 3. 3. Latihan di rumah ya nanti ya. Membagi-bagi gitu ya. Iya kan? 3 dikali 3 9. 9 dibagi 3 3 ya, dibalik-balik. Nah, jadi ada kalau namanya faktor persekutuan harus ada dua bilangan atau lebih ya. Berarti harus punya, kita cari punya 30. Nah, faktor 30 dulu. Yang kecil berapa tadi? 30 bagi 2 15. Nah, bagi 2 bisa enggak? Hah? 15 bagi 2 bisa enggak? Mana bisa? Coba hitung 15 bagi 2. Enggak, bilangan itu tidak bulat, harus bulat ya, tidak boleh pakai koma. Harus bulat. 1, kalau 1, 2, 3 itu ya harus bulat. Paham enggak? Ya, tidak boleh kalau nama pembagian enggak boleh setengah ya. Kecuali nanti pembagian pecahan ya. Nah, ada. Kalau dia tidak bisa 15 dibagi 2, dibagi 3 ya. Naik 3 ya. 3. 15 bagi 3 berapa? 5 ya. 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bapak ajarkan baik melalui link video, gambar, kemudian Bapak suruh membuka buku paketnya Matematika kelas 4 bab 3 tentang KPK dan EPB. Sudah dipelajari, sudah dipahami, ada yang belum pahamnya. Nah, kalau belum paham nanti bisa kalian tanyakan ke Bapak, yaitu untuk memperdalam materi KPK dan EPB. Juga penyelesaian masalah soal KPK dan EPB yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah itu. Dan berakhir, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun keluar rumah, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, sesuai anjuran pemerintah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.